Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mazaya Story, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Di tengah badai ganas yang menghancurkan segalanya, seorang kakek nelayan tua terseret ombak dan terdampar di pulau tak bernama. Sendirian, lemah, dan nyaris putus asa. Hingga dua wanita cantik berambut pirang muncul dari balik gelombang, menangis, gemetar, dan tak tahu arah. Mereka bertiga hidup tanpa harapan, tanpa sinyal, tanpa bantuan. Namun siapa sangka, kedua wanita itu akhirnya hamil. Dan dunia pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di pulau sunyi itu? Tonton sampai akhir, karena kisah ini bukan sekadar bertahan hidup, tapi menyimpan rahasia yang bisa membolak-balikan hatimu. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Langit pagi terlihat cerah di atas perairan selatan Banyuwangi. Di atas perahu kecil yang sudah tambal sulam, seorang kakek berusia 62 tahun bernama Mbah Warto mendayung perlahan sambil menatap cakrawala. Laut adalah rumah keduanya. Sejak muda hingga rambutnya kini memutih. Ia terbiasa sendiri, membawa jala dan umpan seadanya, berharap hari itu bisa membawa pulang ikan untuk makan dan sedikit dijual di pasar. Namun pagi itu, entah mengapa laut terasa aneh, tenang yang mencurigakan. Udara panas menekan dada, dan angin seolah menahan napasnya. Tapi Mbah Warto tetap berlayar, menuju titik pancing yang katanya sedang banyak kakap merah. Menjelang siang, awan kelabu dari barat mulai menebal. Angin menderu pelan, lalu berubah menjadi jeritan panjang yang mengoyak layar kecil perahunya. Dalam hitungan menit, langit gelap total. Ombak menggila. Langit pecah oleh kilatan petir dan suara gemuruh yang menelan semua bunyi lain. Mbah Warto berusaha putar balik, tapi takdir punya rencana lain. Sebuah gelombang besar menghantam dari samping, menghancurkan sisi perahu dan melempar tubuh kurus Mbah Warto ke laut. Ia terombang-ambing, berusaha menggapai pelampung yang melintas. Napasnya tersisa sedikit, dan hanya satu doa yang berbisik dalam hatinya. Semoga Allah masih memberinya waktu. Saat ia sadar, dunia telah berubah. Di hadapannya terbentang pantai dengan pasir putih yang asing. Ia tersungkur, menggigil, bibir pecah-pecah. Tubuh renta itu tergeletak di batas pasir dan air. Di belakangnya hutan lebat. Di depan lautan luas. Tak ada manusia. Tak ada suara. Tiba-tiba terdengar teriakan. Dua suara perempuan dari arah ombak. Mbah Warto menoleh lemah. Matanya membelalak. Dua wanita muda berambut pirang, berpakaian robek dan basah kuyup, berlari tertatih menuju pantai. Wajah mereka panik. Nafas mereka memburu. Mereka sama-sama selamat dari badai itu. Tapi siapa mereka? Dan bagaimana bisa mereka terdampar di pulau yang sama? Salah satu dari mereka berseru dalam bahasa asing. Are you okay? Mbah Warto hanya terdiam. Tubuhnya masih menggigil. Gue gak ngerti. Bisiknya pelan. Wanita itu tersenyum tipis dan menunjuk ke arah laut, menirukan gerakan kapal terbalik. Mbah Warto mengangguk lemah. Mereka semua korban dari badai yang sama. Aku Alina, ucapnya sambil menepuk dada. Dan ini temanku, Dasha, tambahnya sambil merangkul wanita satunya yang terlihat lebih lemah. Ketiganya berdiri dalam diam. Dikelilingi suara ombak dan angin laut yang masih mendesis. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Tapi jelas, mereka bertiga. Hanya mereka bertiga, di pulau asing itu. Matahari sore perlahan turun, menyisakan cahaya oranye yang menyentuh pucuk pepohonan. Mbah Warto memandangi sekeliling dengan napas berat. Tak ada tanda kehidupan. Pulau itu sunyi, liar, dan belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Alina dan Dasha duduk lemas di pasir. Wajah mereka pucat, rambut mereka kusut dan masih basah. Kalau mau bertahan hidup, kita harus cari tempat berlindung, gumam Mbah Warto, lebih kepada dirinya sendiri. Ia mulai bergerak. Lututnya masih gemetar,
tapi langkahnya mantap. Di pinggir hutan ia menemukan pohon kelapa tumbang. Daun-daunnya lebar dan cukup kuat untuk dijadikan atap. Dengan tangan gemetar, ia menarik dan merobek daun, sambil memberi isyarat pada Alina dan Dasha untuk membantunya. Meski mereka tak saling mengerti bahasa, gestur dan tatapan mereka sudah cukup menjelaskan. Beberapa jam kemudian, sebuah tenda sederhana berdiri. Beratapkan daun kelapa, dinding dari ranting dan tali bekas jaring yang tersangkut di pantai. Angin malam mulai menusuk. Mereka duduk saling bersisian, tubuh saling merapat untuk mengusir dingin. Makanan? Tidak ada. Hanya sisa air kelapa dari buah yang terbawa arus. Mereka meminumnya bergantian. Tidak kenyang, tapi cukup untuk bertahan satu malam. Mbah Warto memandangi api kecil yang berhasil ia nyalakan dengan susah payah. Cahaya jingga dari api memantul di wajah ketiga manusia asing yang terjebak takdir di tempat yang tak bernama. Namun ketika mereka mulai merasa sedikit tenang, suara itu datang. Krak! Suara ranting patah dari arah dalam hutan. Terlalu jelas untuk diabaikan. Spontan, mereka bertiga menoleh. "Did you hear that?" Tanya Dasha dengan suara bergetar. Mbah Warto mengangguk pelan. Ia bangkit perlahan, menoleh ke gelapnya hutan sambil memungut sebatang kayu. "Tenang, aku di sini," ujarnya pelan, berusaha menenangkan walau jantungnya berdegup cepat. Suara itu muncul lagi. Seperti langkah pelan yang mematahkan ranting dan menyibak semak. Tapi tak ada yang muncul dari balik bayang pepohonan. Hanya gelap, pekat, dan sunyi yang terasa menyiksa. Alina menggenggam tangan Dasha erat. Mbah Warto berdiri di depan mereka. Diam, matanya tajam menatap arah suara. Selama beberapa menit, mereka hanya duduk membisu, terperangkap dalam ketegangan yang menusuk. Lalu tiba-tiba, suara itu hilang. Hutan kembali sunyi. Tapi malam itu tak seperti malam biasa. Keheningannya bukan menenangkan, melainkan seperti perangkap. Angin malam berhembus pelan, tapi dinginnya terasa menggigit hingga ke tulang. Tenda dari daun kelapa bergetar setiap kali angin menerpa. Di dalamnya, ketiga manusia asing itu duduk berdekatan, memeluk lutut, mencoba mengusir rasa takut. Mbah Warto tidak tidur malam itu. Ia duduk bersila di depan tenda, menatap hutan yang gelap, berjaga dengan sebatang kayu panjang di sampingnya. Alina dan Dasha tertidur dalam posisi duduk, bersandar satu sama lain. Nafas mereka masih belum sepenuhnya tenang. Sekitar tengah malam, suara itu muncul lagi. Tapi kali ini lebih pelan. Seperti bisikan. Seperti suara kayu bergesekan. Seperti nyanyian samar dari kejauhan. Mbah Warto menggenggam kayunya lebih erat. Ia tahu itu bukan suara makhluk gaib, tapi tetap saja membuat bulu kuduknya berdiri. Ia perlahan berdiri, melangkah ke arah hutan, hanya beberapa meter dari tenda. Lalu ia melihatnya, sebuah pohon besar dengan dahan kering yang saling bergesekan saat tertiup angin. Suara itu ternyata berasal dari sana. Ia menarik napas lega. Pohon tua ini, yang bikin suara begitu. Pagi datang dengan sinar matahari yang lembut. Alina membuka mata lebih dulu, menyapu rambutnya ke belakang dan menatap Mbah Warto yang sedang mengeringkan celana panjangnya di atas batu besar. "Good morning," ucapnya pelan. Mbah Warto menoleh dan tersenyum. "Pagi." Dasha menyusul bangun. Wajahnya masih pucat, tapi matanya menatap sekitar dengan rasa ingin tahu. Ia berjalan mendekat ke arah pohon besar yang semalam menakutkan mereka. Mengusap kulit kayunya, menatap ke atas dahan. "Ini penyebab suara semalam," ujar Mbah Warto. "Kalau angin kencang, dahan-dahannya nyanyi." Alina tertawa pelan. "Semalam kita hampir gila." "Bukan hampir," jawab Dasha sambil tersenyum pahit. "Aku sempat gila sih." Ketiganya tertawa canggung. Rasa takut yang semalam menggantung kini mulai mencair. Tapi satu hal jelas, mereka tidak bisa hidup seperti ini terus. Tenda daun itu tidak akan tahan lama jika hujan datang kembali. Mbah Warto berdiri dan menepuk celananya yang kotor. "Kita harus bangun tempat tinggal yang lebih kuat."
katanya sambil menatap sekeliling, mengukur kemungkinan dengan matanya yang mulai keriput tapi masih tajam. Katya mengangguk cepat, lalu berlari kecil ke arah tumpukan bambu kering yang ia kumpulkan. Mungkin kita bisa bikin pondok kecil, usulnya. Dasha ikut menyodorkan beberapa daun lebar. Ini tahan air, katanya mantap. Sore itu mereka bekerja lebih cepat. Ikatan dari serat pohon, dinding dari anyaman daun, atap dari ilalang. Tangan mereka luka-luka, tapi senyum perlahan kembali mewarnai wajah mereka. Di tengah ketakutan dan ketidakpastian, ada satu hal yang pelan-pelan tumbuh, rasa percaya. Namun Mbah Warto mulai merasakan sesuatu yang lain. Pandangan Alina yang lebih lama dari biasanya, tawa Dasha yang terasa lebih hangat, dan suasana aneh saat mata mereka bertemu dalam diam. Ia menepisnya. Jangan mikir aneh-aneh, War, gumamnya. Tapi hatinya tak bisa sepenuhnya diam. Hari-hari berikutnya dipenuhi kerja keras. Mereka mulai terbiasa dengan ritme hidup di pulau itu. Mencari batang pisang untuk air, memanjat pohon kelapa, mengikat dahan, dan berburu ikan di tepi karang. Pondok sederhana mereka kini berdiri lebih kokoh, meski masih berlantaikan tanah dan beratap ilalang. Tapi malam itu, badai kembali datang. Lebih hebat dari sebelumnya. Langit bergemuruh, angin menerpa dari segala arah, dan hujan turun deras membasahi seluruh pulau. Di dalam pondok kecil itu, mereka bertiga duduk rapat, tubuh saling menempel. Dinding pondok bergetar, atap berderit, dan suara ombak menggulung begitu dekat. Katya menggigil. Dingin sekali, gumamnya sambil memeluk lutut. Dasha segera memeluk tubuh Katya dari samping, mencoba menghangatkan. Mbah Warto, yang duduk di sisi lain, hanya menatap keduanya. Ia ragu. Tapi melihat mereka yang kedinginan, ia perlahan mendekat dan merentangkan tangan. Dengan perlahan, mereka bertiga akhirnya saling berpelukan. Bukan karena romantisme, bukan karena hasrat, tapi karena kebutuhan. Kebutuhan akan rasa aman, kehangatan, dan perlindungan. Angin terus menderu, tetapi pelukan itu menenangkan. Detak jantung mereka yang saling bersentuhan membawa rasa nyaman yang belum pernah mereka rasakan sejak kapal karam dan badai menghancurkan hidup mereka. Hujan reda menjelang subuh. Pondok mereka tetap berdiri, meski beberapa sisi bocor dan dindingnya lembab. Tapi sesuatu berubah di malam itu. Dalam keheningan, pelukan itu menanamkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hangatnya tubuh. Mbah Warto merasakan detak jantung Katya yang melekat di dadanya, dan cara Dasha memandangnya pagi harinya terasa lain. Lebih lembut, lebih dekat. Saat matahari terbit, Warto sudah bangun lebih dulu. Ia berjalan menyusuri tepi hutan, menelusuri semak, hingga menemukan sesuatu yang membuatnya berseru kecil. Katya. Dasha. Katya bangkit lebih dulu, rambutnya masih berantakan, tapi senyumnya langsung muncul mendengar nada suara Warto yang berbeda. Ada apa? Tanyanya sambil meregangkan badan. Warto menunjuk ke arah belakang bukit kecil. Gua. Besar banget. Kering. Tertutup. Bisa jadi tempat tinggal kita. Mereka segera menuju lokasi yang dimaksud. Saat memasuki mulut gua itu, Katya dan Dasha terdiam. Ruangan luas, dindingnya kokoh, tak ada rembesan air, dan suhunya terasa lebih hangat. Tempat itu terasa jauh lebih aman dari pondok mereka. Tak ada angin masuk, tak ada risiko diterpa badai. Namun di tengah rasa syukur, Dasha menatap Mbah Warto dengan wajah serius. Aku tahu kamu mungkin lebih dekat sama Katya, ucapnya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara napas sendiri. Tapi aku juga manusia. Warto, aku juga punya hati. Ucapan itu menggantung di udara. Dan tanpa mereka sadari, Katya berdiri tak jauh di belakang. Ia mendengar setiap kata, dan langkahnya terhenti. Mata Katya menatap Rizal dalam diam, menunggu jawaban yang entah ia siap dengar atau tidak. Malam itu gua yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, justru terasa seperti ruang pengasingan. Katya duduk di sudut gua, memeluk lutut,
menatap api unggun kecil yang berkedip-kedip. Dasya berbaring membelakangi mereka semua. Mbah Warto, yang biasanya duduk paling depan menjaga api, kali ini hanya terpaku pada dinding batu, matanya kosong. Sesuatu telah berubah. Sejak Dasya mengungkapkan isi hatinya, dan Katya mendengarnya secara langsung, kehangatan di antara mereka mulai menguap. Tak ada tawa, tak ada cerita. Hanya suara kayu terbakar dan angin malam yang masuk pelan dari celah gua. Esok paginya, mereka tetap bekerja. Menyusun tempat tidur dari ilalang kering, memperkuat pintu dari kayu yang ditemukan di pantai, dan menata area dalam gua agar lebih nyaman. Tapi suasana hati mereka membeku. Setiap kali Katya mencoba mengajak bicara, Dasya memotong cepat. Setiap kali Warto ingin membantu, Katya menjauh. Warto bingung. Dunia mereka kini terlalu kecil. Setiap tatapan, setiap langkah, jadi sorotan. Ia hanya ingin melindungi keduanya. Tapi tanpa ia sadari, perlakuan kecilnya selama ini telah menanamkan harapan di hati yang rapuh. Malam itu mereka tidur berjauhan. Api unggun dinyalakan di tengah, tapi tak ada yang saling mendekat. Hanya tatapan mencuri pandang dalam diam. Tiba-tiba, suara dari luar gua membuat mereka semua terbangun. Dug, dug, dug. Suara berat. Seperti hentakan langkah kaki di atas tanah basah. Diikuti dengan suara parau seperti dengusan kasar dari makhluk besar. Katya menutup mulutnya agar tak berteriak. Dasya duduk membeku. Warto mendekatkan dirinya ke pintu gua dan mengintip perlahan. Seekor babi hutan besar tampak mengendus-endus dekat pintu gua, mengacak-ngacak sisa makanan yang pernah mereka buang. Binatang itu tampak lapar dan agresif. Kita harus usir dia, bisik Warto dengan nada tegas. Dengan apa? Dasya bergetar. Warto menunjuk ke arah beberapa batu besar yang tersusun di atas tebing pendek di atas mulut gua. Kita lempar dari atas. Bikin dia pergi. Tanpa suara, mereka bertiga naik ke atas batu. Menyelinap dalam gelap, mengendap-endap menahan napas. Begitu babi itu tepat di bawah mereka, Warto memberi isyarat. 1, 2, 3. Mereka melempar batu besar secara bersamaan. Babi itu mengaum kaget, lalu lari pontang-panting menembus semak belukar, menghilang dalam gelap. Mereka bertiga terduduk di atas batu, terengah-engah. Nafas mereka berat, tubuh mereka gemetar. Tapi di momen itu, mereka kembali bersatu. Bahwa di balik luka hati dan cemburu, ada satu hal yang jauh lebih penting, bertahan hidup bersama. Pagi menjelang dengan kabut tipis menyelimuti mulut gua. Sisa embun masih menempel di dinding-dinding batu. Suasana kembali tenang setelah insiden babi hutan semalam. Namun kini, keheningan yang terasa bukan lagi dingin dan membekukan, melainkan menenangkan dan hangat. Katya membuka mata lebih dulu. Ia melihat Dasya duduk di tepi gua, memandangi lautan biru yang membentang. Tak lama, ia menghampiri dengan langkah pelan, lalu duduk di sampingnya. Kemarin aku pikir kamu benci aku, ujar Katya dengan suara pelan. Dasya hanya menghela napas. Aku gak benci kamu. Aku cuma takut kehilangan apa yang udah kita punya. Mereka saling berpandangan. Mata keduanya mulai berkaca-kaca. Tapi ada senyum tipis yang perlahan menghapus jarak di antara mereka. Kita gak akan bisa bertahan kalau terus bersaing, kata Katya lirih. Dasya mengangguk. Ya. Dan kita gak tahu sampai kapan kita di sini. Satu-satunya yang kita punya, ya cuma kita bertiga. Mereka berpelukan. Rasa canggung memudar, digantikan penerimaan. Mereka menyadari bahwa cinta tak selalu tentang memiliki sepenuhnya. Kadang cinta justru tumbuh dalam bentuk yang lebih luas, kepercayaan dan pengorbanan. Di sisi lain gua, Mbah Warto tengah membersihkan ikan hasil tangkapannya pagi itu. Ia tersenyum kecil melihat dua wanita muda itu akhirnya berdamai. Kenapa ini pada diam? Tanyanya ringan saat menghampiri. Katya berdiri, lalu menghampiri Warto. Ia menggenggam tangan Warto dengan lembut,
menatap matanya dalam-dalam dengan keberanian yang tak ia miliki sebelumnya. "Warto, aku hamil." Langit terasa berhenti sejenak. Dasha mendekat, berdiri di samping mereka dengan mata yang basah. "Aku juga," ucapnya lirih. Mbah Warto terpaku. Bibirnya tak mampu mengucap sepatah kata pun. Dunia seakan runtuh dan bangun kembali dalam hitungan detik. Ia melihat dua wanita itu, keduanya memandangnya tanpa marah, tanpa paksaan, hanya kejujuran. Tangan Warto gemetar. Ia menunduk, lalu mengusap wajahnya perlahan. "Apa? Kalian yakin?" Katya dan Dasha mengangguk bersamaan. "Kita gak salahin kamu," kata Dasha. "Kita tahu semua ini di luar rencana. Tapi, anehnya, kami merasa diberkahi." Hari itu berubah. Rencana mereka bukan lagi sekadar bertahan hidup. Sekarang, mereka punya tujuan, membangun tempat yang aman untuk menyambut anak-anak mereka ke dunia. Sejak hari itu, semangat hidup Mbah Warto berubah total. Setiap pagi ia bangun lebih cepat, menelusuri hutan untuk mencari batang kayu kuat dan dedaunan lebar yang tahan air. Gua tempat mereka tinggal mulai dipenuhi suara ketukan, gesekan, dan obrolan hangat. Ia menyusun balok, mengikat simpul, dan merangkai atap dari ilalang dengan hati-hati. Katya dan Dasha membantu semampunya. Perut mereka yang mulai membesar tak menghalangi semangat mereka untuk menyiapkan tempat lahir yang layak. Dasha menata tempat tidur dari anyaman daun, sementara Katya mempersiapkan api unggun agar tetap menyala di malam hari. Suatu malam mereka duduk bertiga di depan bangunan yang belum sepenuhnya jadi. Sebuah rangka pondok dari kayu dan daun yang sederhana, tapi terasa seperti istana. "Kalau bayi kita perempuan, kita kasih nama apa?" tanya Katya tiba-tiba. "Kalau laki-laki juga harus dipikirin dong," sahut Mbah Warto sambil tersenyum. Dasha menatap langit. Yang penting dia lahir sehat dan luar biasa. Beberapa minggu kemudian, tanda-tanda kelahiran mulai terlihat. Dasha membantu Katya yang mulai kesakitan, sementara Mbah Warto berjaga di luar, siap dengan air hangat dan kain bersih seadanya. Angin malam menderu, dan langit diliputi mendung. Di dalam gua yang kini menjadi rumah, sebuah momen sakral terjadi. Katya melahirkan. Bayi mungil perempuan itu lahir dengan tangisan keras, menyentuh langit-langit gua dan hati semua yang mendengarnya. Air mata Katya dan Dasha mengalir bersamaan, dan Mbah Warto berdiri terpaku, menatap makhluk kecil yang baru saja menjadi bagian dari hidupnya. Pagi itu, dunia terasa berbeda. Burung-burung berkicau lebih nyaring. Udara lebih hangat. Laut tenang seperti kaca. Katya terbaring lemah namun bahagia, memeluk bayinya yang terbungkus kain daun kelapa. Dasha duduk di sampingnya, memijat perlahan kakinya. Mbah Warto duduk di mulut gua, tersenyum sambil menatap horizon yang jauh. Tiba-tiba, cahaya berkedip dari kejauhan. 1, 2, 3, lalu hilang. Lalu muncul lagi. Sinyal kapal. Mbah Warto berdiri dan berseru. "Katya, Dasha, mereka lihat kita. Mereka lihat kita." Katya menoleh cepat. Air mata menggenang. Dasha menutup mulutnya sambil menangis. Tak butuh waktu lama. Sebuah kapal besar mendekat, dengan kru yang ternganga melihat 3 orang yang telah hilang selama lebih dari 1 tahun kini berdiri dengan seorang bayi di pelukan. Mereka diselamatkan. Tapi saat malam tiba dan mereka berbaring di tempat tidur empuk kapal, Mbah Warto termenung. Di balik kegembiraan untuk pulang, ada satu pertanyaan dalam hatinya. Apakah dunia di luar sana bisa menerima apa yang mereka alami? Beberapa bulan kemudian, mereka tinggal di sebuah desa kecil di Banyuwangi. Rumah dari kayu, halaman dengan pohon pisang, dan suara ayam di pagi hari. Katya dan Dasha memilih tinggal bersama Mbah Warto, membesarkan anak mereka dengan tenang, jauh dari sorotan. Suatu sore, setelah lelah bekerja di ladang, mereka duduk di beranda rumah. Katya memeluk bayinya, Dasha menyeduh teh, dan Mbah Warto menatap langit senja. Tak ada lagi badai. Tak ada lagi rasa takut.
Hanya keluarga yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam keterasingan dan cobaan hidup yang paling berat sekalipun, Allah tetap membuka jalan keluar yang tak terduga. Ketika hati berserah, ketika niat tulus untuk melindungi dan menyayangi muncul, maka Allah hadirkan keberkahan dalam bentuk yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Firman Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 2:3. Cerita ini fiktif, dibuat seolah-olah nyata untuk diambil hikmahnya, bukan untuk dijadikan bahan sensasi, melainkan sebagai renungan atas kebesaran takdir dan pentingnya ketulusan hati dalam menghadapi ujian hidup. Terima kasih telah menonton. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa tulis komentar, like, dan subscribe channel ini, agar dakwah kebaikan terus tersebar dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Barokallahu fikum.